Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Selasa 16 Juni 2020 akan disampaikan oleh Diakon Yos Fernandes Somatus, calon imam Diosesan Keuskupan Palangkaraya. Sahabat Qur'ani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Diakon Yos Fernandes Somatus dalam renungan harian Qur'ani Marum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Salam sejahtera bagi Anda semua. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali permenungan kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi mereka yang benar dan yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qur'ani Marum yang saya cintai, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah mendengar suatu pernyataan, atau mungkin kita juga pernah menyatakan pernyataan ini, yakni bagaimana sikap saya terhadap Anda itu tergantung dari bagaimana Anda bersikap terhadap saya. Kalau Anda baik, maka saya juga akan baik kepada Anda. Tetapi kalau Anda tidak baik, kalau Anda jahat terhadap saya, maka saya juga tidak akan baik. Dan juga saya akan lebih jahat lagi terhadap Anda, kepada Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan seperti ini sering kali kita dengar, atau mungkin pernah kita ucapkan, dan juga sering kita temukan di media sosial. Kita baca di media sosial, entah itu di Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Line, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan itu mau menegaskan bahwa orang dewasa ini, bahwa kita kerap kali menunjukkan kebaikan kita hanya kepada orang yang baik kepada kita. Iya kan? Kalau orang baik, maka saya baik. Kalau kamu baik, maka saya baik. Artinya kita hanya mau baik kepada orang yang baik kepada kita. Dan juga kita akan berbuat jahat, bahkan lebih jahat kepada mereka yang menjahati kita, mereka yang tidak baik kepada kita. Dan inilah yang mau digarisbawahi oleh Yesus pada hari ini. Yesus mau mengingatkan kepada para murid, kepada para pengikutnya, termasuk saya dan Anda, bahwa kita semua harus saling mengasihi. Kita diajak untuk mengasihi semua orang, kepada mereka yang baik, juga kepada mereka yang tidak baik kepada kita. Dalam Injil Yesus katakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajak kita untuk mengasihi
dan mendoakan mereka yang jahat terhadap kita, mereka yang menganiaya kita, mereka yang memusuhi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan Yesus memberikan suatu pendasaran yang tepat untuk hal ini. Yesus meminta kita untuk mengasihi semua orang. Dasarnya adalah sikap dan tindakan Allah sendiri terhadap manusia. Dalam Injil Yesus katakan bahwa Allah sudah menerbitkan matahari bagi orang baik dan juga bagi orang jahat. Bukan hanya kepada orang yang baik saja Allah menerbitkan matahari, tetapi kepada semua orang. Juga Allah telah menurunkan hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya, anugerah, cinta, dan kasih Allah kepada manusia itu tidak tergantung dari bagaimana sikap manusia itu. Allah mencintai semua manusia, mau yang berdosa, mau yang suci, mau yang baik, mau yang jahat. Allah mencintai semuanya. Bagi para pendosa, Allah tidak suka pada dosa. Allah membenci dosa, tapi Allah mencintai pendosa. Dan Allah ingin agar kita juga bersikap seperti apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Yesus mengingatkan kita untuk mengasihi semua, mengasihi mereka yang baik maupun mereka yang jahat terhadap kita. Itulah identitas sebagai seorang murid Kristus, sebagai anak-anak Allah. Kalau kita bisa mengasihi dan bisa berdoa bagi mereka yang membenci dan memusuhi kita, itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak Bapa yang di surga. Dan itu dikatakan dalam Injil pada hari ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Kalau kita bisa mendoakan dan mengasihi mereka yang menganiaya kita, yang memusuhi kita, itulah tanda bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang di surga. Jadi kita baru sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah kalau kita bisa bersikap seperti Allah dalam hal mencintai, yakni tidak pilih-pilih, tidak tergantung dari bagaimana sikap orang terhadap kita. Tapi kita bersikap terhadap orang lain itu tergantung, itu berdasarkan sikap Allah sendiri terhadap kita. Yakni Allah mengasihi kita walaupun kita ini berdosa, kita penuh noda, kita sering melakukan suatu kesalahan, kita sering melawan dan menentang apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu hal penting juga yang diingatkan kepada kita, bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita harus bersikap lebih dari kebanyakan orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal Allah. Dalam Injil Yesus katakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya, Yesus ingin kita berbuat lebih daripada apa yang dilakukan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kalau kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, kita tidak ada lebihnya dari orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun bisa melakukan itu. Hanya mereka yang mengenal Allah lah yang bisa mencintai musuh dan mendoakan musuhnya. Kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak dekat dengan Allah, mustahil dia akan bisa mencintai, memaafkan orang-orang yang memusuhinya. Tanda bahwa kita dekat dengan Allah itu ditunjukkan atau ditampakkan dari bagaimana kita mengasihi orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Maka sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen, pernyataan yang saya katakan di awal, yakni bagaimana sikap saya terhadap Anda itu tergantung dari bagaimana sikap Anda terhadap saya,
itu sangat tidak relevan. Jadi sikap saya terhadap Anda tidak tergantung dari bagaimana sikap Anda terhadap saya. Saya baik kepada Anda, saya mengasihi Anda, itu karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi saya. Itu karena Allah sudah lebih dahulu mencintai saya, walaupun saya ini penuh dosa, saya ini penuh kesalahan, saya seringkali melawan dan menentang perintah Allah. Karena Allah sudah begitu mengasihi saya, maka saya mengasihi Anda. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga semakin hari kita semakin mampu menunjukkan sikap sebagai seorang anak-anak Allah, sikap sebagai seorang yang mengenal Allah. Jangan sampai kita yang mengaku mengenal Allah bersikap sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus bersikap seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Semoga semakin hari kita semakin dekat dengan Allah, dan dengan demikian kita juga menunjukkannya dalam sikap dan perbuatan kita terhadap orang lain, lebih-lebih kepada mereka yang memusuhi dan membenci kita. Salam, Tuhan memberkati.